Keshiwan, Kisle bulan ke-9, Bebek bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Nisan bulan pertama, bulan Abib. Ziu bulan kedua, bulan Iyad. Siwan bulan ketiga, Tamus bulan keempat, Ab bulan kelima, Elul bulan keenam. Tisri bulan ketujuh, bulan Etanim. Bul bulan ke-8, bulan Keshiwan. Kisle bulan ke-9, Bebek bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Hai kids, apa kabar kalian? Ibu guru percaya kalian semua sehat kan? Senang sekali dapat bertemu kembali lewat ibadah online ini, sehingga kita bisa berbagi kasih karunia dalam mendengarkan firman Bapa. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, sungguh kami bersyukur atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sampai hari ini. Bapa, tolong jaga waktu ini, saat ini, agar ketika firman diberitakan, tidak ada satupun kata yang bukan dari Engkau. Tolong sertai hamba yang tidak berharga ini, agar dapat mewartakan firman yang tepat dan akurat. Firman yang berasal dari Engkau, sehingga kami semua yang mendengar lewat ibadah online ini mendapatkan kasih karunia khusus. Bapa, tolong jaga telinga kami, mata kami, kepala dan hati kami, agar bisa fokus untuk menerima firman-Mu. Dan kiranya firman yang kami dengar hari ini menjadi milik kami. Bapa, kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dengan meninggikan nama yang agung Yesus Kristus, kami naikkan doa ini dengan hati bersyukur. Amin. Mari kita mulai. Judul hari ini adalah bayi Yesus yang datang dari suku Yehuda dan suku Yusuf. Untuk lengkapnya, bisa kalian baca di buku 5 dan buku 6, seri Sejarah Penebusan karya Pendeta Abraham Park. Pada mulanya, saat Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka diberikan satu perintah kan oleh Allah. Apakah kalian ingat? Ya benar, ada di Kejadian 2 ayat 17. Yuk mari kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi apa yang terjadi? Kalian semua sudah tahu kan, kalau Adam dan Hawa tergoda oleh ular. Mereka melanggar perintah Allah. Kalau melanggar artinya apa? Tidak taat kan? Disinilah letak kejatuhan umat manusia pertama kali, yang disebabkan oleh tidak taat akan perintah Allah. Jadi ketidaktaatan pada perintah Allah membawa kejatuhan umat manusia. Karena Allah adalah Maha Pengasih, apakah bisa Allah berdiam diri tanpa berbuat apa-apa untuk menolong anaknya? Tidak bukan? Oleh sebab itu, diberikanlah proto-Injil atau Injil pertama. Kejadian 3 ayat 15, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Disinilah perjanjian pertama yang Allah berikan, bahwa keturunan perempuan akan datang dan meremukkan kepala ular. Demi memulihkan anak-anaknya ke keadaan awal sebelum jatuh dalam dosa, janji atau Injil yang pertama ini kemudian berkembang menjadi perjanjian yang lebih terperinci. Kenapa? Sebab harus ada proses kan? Nah, proses demi proses ini sangat detail. Sebab tidak mungkin proses ini dapat kita pahami hanya dengan satu ayat saja kan? Judul hari ini adalah bayi Yesus yang datang dari suku Yehuda dan suku Yusuf. Siapakah mereka? Dari manakah suku-suku Israel terbentuk? Dari Yakub kan? Yakub mempunyai 12 anak dan diberi nama baru oleh Allah yaitu Israel. Jadi dari Yakublah 12 suku Israel terbentuk.
Yakub memberikan nubuatan pada anak-anaknya sebelum ia meninggal. Bisa dibaca dengan lengkap isi nubuatannya di Kejadian pasal 49. Namun kita hanya akan membaca mengenai bayi Yesus yang datang dari suku Yehuda dan Yusuf. Sekarang kita akan melihat mengenai nubuatan bayi Yesus yang lahir dari suku Yehuda. Baca ya, Kejadian 49 ayat 1. 1, 2, 3. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Nah, kalau kalian lihat di Kejadian pasal 49 ayat 3-4, di situ ada nubuatan mengenai Ruben yang tadinya anak sulung, kemudian tidak lagi menjadi anak sulung. Nah, setelah itu di Kejadian pasal 49 ayat 10, disitulah diberikan nubuatan kepada Yehuda. Yehuda menjadi anak sulung jasmani menggantikan Ruben. Kita baca sama-sama ya ayatnya. Kejadian 49 ayat 10. 1, 2, 3. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayat penunjang lainnya juga terdapat di Yesaya 7 ayat 14 yang mengatakan bahwa Immanuel akan lahir dari seorang perempuan muda. Nah, sekarang kita mau baca Yesaya 9 ayat 6. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini dengan jelas memberitahukan bahwa putra yang lahir dari seorang perempuan muda, ia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dengan kata lain, putra ini adalah Allah itu sendiri kan? Kita lihat lagi Mika 5 ayat 2. Di sini berbicara mengenai lokasi yang terletak di Bethlehem. Kita baca ya, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, lewat Mika ini kita bisa tahu bahwa dari Bethlehem akan ada seseorang dari suku Yehuda yang akan bangkit memerintah Israel, memerintah bangsa Israel. Tapi yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa yang sudah ada sejak purbakala dan sejak dahulu kala? Allah itu sendiri kan? Berarti Mika pun memberitahukan bahwa Allah akan datang dari Bethlehem, dari suku Yehuda. Di Perjanjian Baru dicatat terperinci silsilah Yesus Kristus. Matius 1 menulis silsilah Yusuf suami Maria. Ditulisnya dari Abraham ke Yesus Kristus. Di mana di situ kalau kita baca dengan lengkap dikatakan bahwa Yusuf ini adalah keturunan Daud dari Salomo, Raja Salomo. Kalau kita melihat Lukas 3 ayat 23, pencatatannya dimulai dari Yesus Kristus sampai terus ke bawah, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi Lukas mencatatnya berbeda dengan Matius. Dan di Lukas ini kalau kita lihat ayat 31 lebih jelas ditulis bahwa Yusuf ayahnya Maria ini berasal dari anak Daud yang bernama Nathan. Lewat silsilah kitab Matius dan Lukas, kita telah melihat bahwa Yesus lahir dari suku Yehuda. Kedua orang tuanya dari suku Yehuda. Sama-sama berasal dari keturunan Daud. Yusuf suami Maria berasal dari anak Daud yang bernama Salomo, sedangkan Maria berasal dari anak Daud yang bernama Nathan. Sekarang kita baca Matius 2 ayat 1-2. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Jadi, kelahiran Yesus ini adalah penggenapan dari nubuatan Yakub bahwa Mesias akan datang dari suku Yehuda. Ini memperlihatkan tentang kemanusiaan Yesus, bahwa Yesus 100% manusia, mengalami proses kelahiran. Sekarang kita akan membahas bagian berikutnya, yaitu bayi Yesus yang datang dari suku Yusuf. Mari kita baca nubuatan Yakub kepada Yusuf, Kejadian pasal 49 ayat 24. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat, oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Nubuatan Yakub memperlihatkan keilahian Allah, bahwa dari Yusuflah keluar batu dan gembala. Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 4 mengatakan bahwa batu karang itu ialah Kristus. Dan lebih lagi, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Penggenapan nubuatan Yakub bahwa dari Yusuflah keluar batu dan gembala bisa kita lihat pada saat anak-anak Yusuf, kedua anak Yusuf diambil oleh Yakub menjadi anak Yakub. Ada di Kejadian 48 ayat 5-6. Ini artinya Yusuf tidak punya silsilah kan? Sebab anak-anaknya Yusuf bukan lagi anak Yusuf. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Yesus? Dikatakan bahwa Yesus datang dalam peraturan Melkisedek. Artinya Yesus tidak punya silsilah juga. Ini jadi berbicara tentang keilahian Yesus. Lewat nubuatan ini memperlihatkan bahwa Yesus akan datang lewat Yusuf. Dan Yesus adalah Allah sepenuhnya. Berbicara mengenai kerohanian Allah. Bahwa ia tidak berawal, tidak berakhir, tidak ada ayah atau ibu, ia kekal. Memang sedikit rumit dalam berbicara mengenai keilahian dari Allah, keilahian dari Yesus, bahwa Yesus adalah 100% Allah. Namun, Bu Guru harap anak-anak terus belajar dan tidak pernah menyerah. Mengenai hal ini, banyak sekali ayat-ayat dan pelajaran yang lebih detail yang pernah disampaikan dan akan terus disampaikan lewat sekolah minggu, saat ibadah oleh pendeta, maupun pelajaran-pelajaran Bible Study di gereja. Beberapa di antaranya kita akan melihat secara singkat di Kejadian 14 ayat 18. Kita buka dan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, Kejadian 14 ayat 18 menyatakan bahwa Raja Salem ini membawa roti dan anggur dan ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, kalau kita lihat Ibrani 7 ayat 2b, di situ dikatakan lebih terperinci mengenai Melkisedek. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah, kemudian kita baca ayat 3, 1, 2, 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Siapakah yang tetap dapat hidup sampai selama-lamanya? Tidak pernah ada akhir, hanya Allah bukan? Jika kita bicara mengenai keilahian dari Yesus, artinya bukan berbicara mengenai jasmani atau tubuhnya Yesus ya. Dalam hal ini, kitab Yohanes membuat kita dapat lebih lagi mengerti mengenai kerohanian dari Yesus. Kalau kita lihat di Yohanes 5 ayat 39b,
mengatakan bahwa seluruh kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus. Apakah isi dari kitab-kitab suci itu? Firman kan? Nah, sekarang kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, dengan jelas kita bisa tahu bahwa seluruh kitab suci isinya adalah firman. Dan firman ini memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan firman itu adalah Allah. Jadi, dengan kata lain, bisa kita lihat firman itu adalah Allah yang menjelaskan atau memberi kesaksian tentang Yesus yang adalah 100% manusia dan 100% Allah. Yohanes 1 ayat 14a juga menyatakan bahwa firman itu, yaitu Allah itu, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sampai di sini kita telah lihat betapa panjangnya pekerjaan Allah sejak dari perjanjian pertama atau Injil pertama yang diberikan di Kejadian 3 ayat 15 di Taman Eden sampai Yesus lahir. Semua ini memperlihatkan bahwa perjanjian yang Allah katakan tidak pernah berhenti, melainkan di tiap masa diteguhkan lagi. Dan ada banyak orang yang dipakai untuk bekerja sama dalam pengganapan firman-Nya, dalam meneguhkan firman-Nya, bahwa firman-Nya akurat dan tepat. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang dapat menyambut Yesus adalah orang-orang yang mengenal dan mengerti isi Alkitab, mengikuti dan menjadi satu dengan firman. Tadi sudah kita lihat ya dan kita buktikan ayat-ayatnya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi, bagi kita di saat ini pelajaran apa yang bisa kita dapat? Yaitu ketika kita tidak mau belajar firman, artinya kita tidak mau belajar mengenal Allah. Jika tidak mengenal dan mengerti, apakah mungkin Yakub dapat bernubuat? Apakah Maria dan Yusuf dapat menjalani kehidupan yang mereka jalani? Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang Majus? Kalau tidak mengerti dan tidak mengenal perkataan atau isi dari Alkitab, apakah orang-orang Majus mau bersusah payah mencari dari seluruh Israel, mencari sampai ke kota kecil di Bethlehem, dan kemudian lebih kecil lagi ke suatu kandang? Coba kalian bayangkan, kalian cari barang satu saja hanya di kamar, pasti membutuhkan waktu dan tenaga kan? Nah, terlebih lagi bagi mereka membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan iman. Sungguh suatu hal yang luar biasa ya. Kita telah memasuki bulan Desember, bulan terakhir dari sepanjang 1 tahun, dan juga bulan di mana kita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Ibu guru berdoa kiranya pelajaran hari ini membuat kita lebih bertobat dan bersyukur dalam mengakhiri tahun ini. Dan kiranya setelah kita belajar bahwa Allah sendiri yang telah datang lewat proses yang begitu panjang, kita lebih menyambut kelahiran Yesus dengan rasa hormat dan dengan sikap yang lebih kudus. Ketika kita dengan yakin dan percaya akan kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus, ini akan menjadi pemberian terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah Bapa yang telah terlebih dahulu datang kepada kita. Amin. Mari berdoa dan setelah itu kita tutup dengan doa Bapa kami. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih atas pelajaran hari ini. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, pengorbanan-Mu, dan kesabaran-Mu. Maafkan jika selama ini kami belum sungguh-sungguh taat atau percaya pada firman-Mu. Kiranya lewat penjelasan hari ini, kami sungguh percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri. Dan Engkau sendiri telah datang menjadi manusia dalam rupa Yesus. Dan Engkau berkata bahwa Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Bapa, bantu agar kami dapat menjalani kehidupan iman yang lebih baik, sehingga kami bisa seperti Bapak-Bapak leluhur yang menyatu dengan firman-Mu.
dan menjadi orang-orang yang menantikan dan menyambut kedatangan Engkau kembali. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami panjatkan doa ini dengan hati bersyukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.